Kucing Oyen yang hanyut di sungai masih bisa selamat karena dia menaiki sebuah kotak kayu, dan aliran sungai membawa kucing Oyen menuju ke hilir yang dikenal dengan nama rawa kayu mati. Dan Otis berhasil menemukan kotak kayu tersebut yang ada di samping burung pemakan bangkai. Tapi Otis sama sekali tidak menemukan Oyen di sana, malahan dia menemukan sehelai bulu di dalam kotak kayu tersebut. Apakah mungkin si Oyen sudah dimakan sama burung pemakaian bangkai ini? Otis benar-benar sedih, namun tidak beberapa jauh dari lokasi tersebut. Ternyata si Oyen masih hidup. Dia berjalan sepanjang rawa dan tanaman bakau yang sudah kering. Oyen mencari jalan untuk keluar dari situ. Setelah beberapa lama dia berjalan, akhirnya si Oyen menemukan padang rumput yang hijau dan subur. Dari kejauhan dia melihat seekor hewan yang bulunya mirip dengan bulu miliknya. Dia berwarna orange juga. Awalnya si Oyen mengira kalau itu adalah ibunya. Dia pun langsung lari mendekati hewan tersebut. Namun setelah dekat si Oyen jadi ragu, hewan apa itu? Baru kali ini dia melihat hewan berbulu oranye mirip dengan dirinya, tapi ekor hewan itu sangat aneh. Ekor itu berwarna putih. Hewan macam apa ini? Takut kenapa-napa si Oyen pun bersembunyi di atas pohon. Dia penasaran dengan hewan yang satu ini. Di situ juga Oyen melihat hewan itu sedang menggali tanah dan menemukan sesuatu di sana. Oyen jadi penasaran, ternyata itu adalah si rubah hewan licik yang pernah ada. Hewan ini suka menyembunyikan makanannya di dalam tanah dan jika dia lapar, dia kembali akan menggalinya. Oyen yang kelaparan memperhatikannya dari jauh, dia menunggu rubah itu pergi dan jika sudah pergi, Oyen akan menggali makanan itu. Oyen turun dari pohon dan mengendap-endap. Dia mulai mendekati makanan yang disembunyikan di dalam tanah tersebut. Dia kembali menggalinya dan memakan habis makanan tersebut. Setelah menahan lapar sekian lama, akhirnya si Oyen bisa makan juga. Langit mulai mendung, sementara Otis tidak percaya jika sahabatnya Oyen telah tewas dimakan burung pemakan bangkai. Dia masih semangat untuk mencari keberadaan si Oyen, sementara si Oyen berteduh di bawah pohon. Karena dia teringat dengan nasihat ibunya yang selalu melarang dirinya mandi hujan karena takut si Oyen ini bakal sakit. Oyen berteduh sampai hujan nanti bakal mereda. Di sisi lain, hujan yang lebat membuat daratan sepanjang jilir sungai tiba-tiba menghilang. Itu dikarenakan air mulai pasang akibat curah hujan yang lebat. Otis yang terjebak hanya bisa menangis. Ia baru sadar kalau ternyata dia sekarang berada di tengah laut. Dia hanya berdiri di atas batu karang yang sebentar lagi akan tenggelam dikarenakan ombak yang akan menerjang dirinya. Kasihan Otis, dia menangis karena merasa nyawanya akan berakhir di sini tenggelam di bawah gelombang laut, tapi nanti dulu. Apa itu? Seperti ada sesuatu yang aneh bergerak di bawah permukaan air laut. Hewan apa itu? Oti langsung berhenti menangis. Dia mulai ketakutan. Baru kali ini dia melihat hewan aneh yang memiliki batok di atas punggungnya. Namun Oti hanya bisa pasrah sambil memandangi makhluk tersebut. Dia tidak tahu kalau ternyata hewan itu bernama Billy. Billy adalah seekor penyu tua yang sering mencari makan di pinggir pantai. Billy mendekati Otis dan berkata, "Kenapa kamu ada di situ? Apa kamu tidak tahu kalau sebentar lagi laut akan pasang? Kamu bakal tenggelam jika kamu tidak bisa berenang." Akhirnya si Billy menawarkan bantuan yang menyuruh Otis untuk menaiki punggungnya. Dan jangan bergerak biar dia yang akan mengantar Otis kembali ke daratan. Awalnya Otis ragu, tapi dia tidak ada pilihan lagi kecuali melompat dan menaiki punggung Billy. Billy si penyu ini tentu sangat mudah berenang di atas permukaan laut walaupun ada seekor anjing di atas punggungnya. Dia bergerak pelan-pelan dan sangat hati-hati karena jika salah sedikit saja bisa-bisa Otis terjatuh dan tenggelam ke dasar laut. Awalnya Otis ketakutan, tapi setelah dia melihat daratan di hadapannya membuat Otis berteriak kegirangan. Akhirnya Otis berhasil diselamatkan. Kini dia bisa kembali ke habitatnya. Saking senangnya dia sampai lupa berterima kasih kepada Billy. Akhirnya mereka berkenalan dan setelah itu Billy kembali ke tengah laut. Kemudian Otis melanjutkan perjalanannya di sana. Kembali ia bertemu dengan hewan yang belum pernah dia temui. Otis penasaran dan berusaha mendekati hewan tersebut. Ternyata itu adalah si rubah. Otis bertanya apakah hewan itu pernah melihat seekor anak. Tapi rubah yang belum pernah bertemu kucing malah balik pertanyaan. Hewan macam apa kucing itu? Otis merasa rubah ini hanya menghabiskan waktu saja. Akhirnya dia pun pergi. Kini kembali ke Oyen. Ternyata Oyen menemukan rel kereta api. Benda apa ini? Kata si Oy belum sempat dia mengetahui jawabannya, tiba-tiba dari arah berlawanan muncullah kereta api yang akan melintas. Oyen melihat ada manusia di dalam gerbong kereta api tersebut. Oyen menganggap itu adalah petunjuk agar dia bisa kembali ke peternakan. Lalu tanpa berpikir panjang, Oyen pun mengejar kereta tersebut dengan mengikuti rel kereta ini. Oyen yakin bakal bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Tapi beberapa jam kemudian Oyen kehilangan kereta.
Dia sudah ketinggalan jauh, bahkan sekarang si Oyen mulai kehausan. Di situ dia bertemu dengan anak rusa. Anak rusa bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku haus," kata si Oyen. Tak pakai lama anak rusa mengajak Oyen ke suatu tempat. Ternyata di sana ada mata air jernih yang siap diminum. Oyen pun tak menyia-nyiakan hal itu. Ia minum sepuasnya. Setelah kenyang, Oyen pun mulai mengantuk. Dia mencari tempat untuk tidur. Seperti dia menemukan tempat tidur yang nyaman. Dia tidur di atas perut anak si rusa. Si Oyen tiba-tiba rindu dengan ibunya. Dia menyesal karena selalu nakal dan tidak mau mendengarkan nasihat ibunya. "Aku rindu ibu," kata si Oyen, sampai akhirnya hari menjelang sore. Baik Otis maupun Oyen sama-sama bingung mau tidur di mana malam ini. Tempat ini sangat asing bagi mereka. Di saat hari mulai gelap di hutan itu akan ada makhluk yang selalu berburu di malam hari. Hewan apakah itu dan bagaimana nasib si Oyen selanjutnya? Cari tahu di part selanjutnya, tetap di channel ini.